Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi sistem komputer pada bab yang kedua, yaitu memahami kolaborasi sistem komputer dan interaksi manusia dengan komputer. Nah, kita awali dulu dengan pemahaman mengenai kolaborasi dalam sistem komputer. Nah, sistem komputer terdiri dari beberapa komponen seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu user, software, dan hardware. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda dan saling ketergantungan satu sama lain. Nah, di sini user sebagai orang atau pengguna yang memberikan perintah kepada komputer untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian software di sini bertugas untuk menerjemahkan perintah yang diberikan oleh user agar perintah tersebut bisa dipahami oleh hardware. Kemudian hardware dia mengerjakan perintah yang sudah diberikan kepadanya. Kemudian menghasilkan hasil dari pemrosesan data, kemudian diberikan kepada software untuk kemudian ditampilkan kembali dalam bentuk yang bisa dibaca atau dipahami oleh manusia. Nah, ketiga komponen tersebut saling berinteraksi, saling berkomunikasi, berkolaborasi untuk membangun satu fungsionalitas sistem komputer yang utuh, meliputi kemampuan untuk menerima input, memproses data, kemudian menampilkan hasil pengolahan pemrosesan data tadi dalam bentuk sebuah informasi. Nah, dari kolaborasi tersebut, sistem komputer dapat kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan tertentu. Nah, beberapa contoh kolaborasi dalam sistem komputer. Yang pertama adalah kolaborasi antara software, bisa kita lihat yaitu antara sistem operasi dan software aplikasi. Di situ sistem operasi memiliki berbagai macam fungsi, berbagai macam fitur. Contohnya menyediakan antar muka dalam bentuk visual atau teks, kemudian menyediakan akses ke hardware dan sebagainya. Sehingga memungkinkan sebuah software aplikasi itu bisa menggunakan berbagai fasilitas tersebut untuk menjalankan fungsinya, atau mengerjakan fungsinya. Kemudian dia juga bisa berjalan di dalam sebuah sistem operasi. Nah, software aplikasi membutuhkan sistem operasi untuk melakukan hal tersebut. Aplikasi dia membutuhkan sistem operasi untuk berjalan karena fitur-fitur tadi yang dimiliki oleh sistem operasi. Nah, sistem operasi sendiri dia membutuhkan software aplikasi agar sistem komputer dapat mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya spesifik. Contohnya memutar file audio, membuat dokumen, menonton video dan sebagainya. Nah, contoh kolaborasi yang kedua adalah kolaborasi antara software dengan hardware. Nah, di sini kita mengenal yang namanya software driver. Dia adalah software yang bertugas untuk mengontrol hardware spesifik agar bisa berkomunikasi dengan sistem komputer. Contoh yang biasa kita temui sehari-hari adalah ketika kita mau menggunakan printer melalui komputer kita. Nah, biasanya di situ kita diminta untuk menginstal software driver ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar sistem operasi itu bisa berkomunikasi dengan hardware. Nah, agar sebuah hardware dapat digunakan sistem operasi, maka software driver untuk hardware tersebut harus dipasang ke dalam sistem operasi. Nah, hardware membutuhkan software driver agar dia bisa digunakan, kemudian software driver juga membutuhkan hardware tersebut agar dia bisa menjalankan fungsinya. Nah, contoh yang ketiga adalah kolaborasi antara hardware dengan perangkat input. Yaitu di situ contohnya adalah perangkat input dan perangkat output. Nah, di sini perangkat input menerima data dari pengguna atau user, kemudian memprosesnya, diproses oleh prosesor, kemudian hasilnya ditampilkan melalui perangkat output. Nah, perangkat keras saling berinteraksi satu sama lain, baik itu perangkat input, perangkat pemroses, atau perangkat output melalui perantara, yaitu software.
Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai interaksi manusia dengan komputer. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sistem komputer ini terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi satu sama lain. Nah, interaksi antar manusia dengan komputer dikenal dengan istilah human computer interaction. Nah, pokok pembahasan dari human computer interaction ini adalah antar muka pengguna, atau kita biasa mengenal dengan istilah user interface. Nah, user interface adalah sebuah cara agar pengguna dan sistem komputer itu dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, jadi dia sebuah cara agar user atau pengguna itu bisa berkomunikasi, bisa memberikan perintah, kemudian bisa menerima respon dari perintah yang diberikan. Di sini user interface meliputi hardware dan software yang memungkinkan hal tersebut untuk bisa terjadi. Nah, artinya di sini user interface ini berkaitan dengan semua hardware dan semua software yang bisa dipakai untuk memudahkan user berinteraksi, berkomunikasi dengan sistem komputer. Nah, user interface dapat kita klasifikasi menjadi dua, yaitu user interface berbasis software, kemudian ada user interface berbasis hardware. Nah, untuk yang contoh berbasis software itu di situ ada command line user interface, ada graphical user interface, ada touch user interface, sama voice user interface. Sebenarnya ada beberapa, tapi di sini saya munculkan yang paling mudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk UI berbasis software, yang pertama adalah command line user interface, seperti diilustrasikan di situ, bahwa tampilan sistem operasinya atau tampilan user interface-nya itu berupa teks. Nah, di sini kita menggunakan perintah berupa teks, untuk berkomunikasi dengan antara pengguna dengan komputer. Nah, di sini pengguna mengetikkan perintah tertentu untuk melakukan operasi yang dikehendaki. Contohnya untuk menjalankan program, membuka file, mematikan komputer, dan seterusnya, itu dilakukan dengan menuliskan perintah-perintah tertentu. Nah, kemudian berikutnya adalah user interface yang berbasis grafis. Nah, di sini user interface ini karakteristiknya adalah tampilannya adalah visual. Nah, biasanya tampilan visual ini diilustrasikan dalam bentuk tombol, ikon, menu, pointer, dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk visual ini digunakan untuk berkomunikasi antara pengguna dengan komputer. Nah, sebagian besar software saat ini menggunakan atau sistem komputer sebagian besar menggunakan user interface jenis ini karena kemudahan dalam pengoperasiannya. Kemudian yang ketiga adalah user interface berbasis touch, teman-teman. Nah, di sini user interface ini menggunakan input berupa sentuhan pada layar untuk berkomunikasi dengan antara pengguna dengan komputernya. Nah, di sini penggunanya lebih mudah dan praktis karena kita tidak banyak menggunakan alat input. Nah, di sini kita cukup menggunakan layar yang dia berfungsi sebagai input. Gitu. Nah, dia memiliki kemampuan untuk membaca sentuhan yang dilakukan oleh usernya. Nah, kelebihan lainnya adalah dia mendukung multi touch, artinya dia bisa mendukung lebih dari satu jari untuk mengoperasikan user interface-nya. Kemudian user interface jenis touch ini juga dia mengenal istilah gestur. Jadi kita bisa membuat gestur tertentu untuk menjalankan aplikasi tertentu. Nah, kebanyakan user interface berbasis touch ini sering kita jumpai atau banyak kita jumpai di komputer yang sifatnya mobile. Contohnya adalah smartphone atau tablet PC. Namun tidak jarang juga beberapa laptop itu juga memiliki fitur touch user interface. Nah, biasanya touch user interface ini dikombinasikan dengan graphical user interface untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pada penggunaannya.
Nah, yang terakhir kita bahas adalah voice user interface. Ya, di sini adalah user interface yang menggunakan perintah berupa suara untuk berkomunikasi antara pengguna dengan komputer. Di sini tidak ada interaksi fisik, gitu ya, tidak terjadi interaksi fisik. Nah, karena semua perintah itu diberikan dalam bentuk suara. Namun di sini perintah yang diberikan uh, tertentu saja, atau teks yang dikenali atau suara yang dikenali itu hanya untuk sudah ditentukan perintahnya seperti apa. Misalnya start, atau misalnya stop, atau run, dan sebagainya. Nah, sebenarnya teknologi ini sudah ada di smartphone kita sekarang, gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan smartphone berbasis Android, biasanya di situ ada fasilitas Google Assistant. Nah, di situ Google Assistant ini dia memiliki fitur yang namanya voice user interface, di mana kita bisa mengoperasikan atau meminta Google Assistant untuk melakukan pencarian menggunakan perintah berupa suara. Gitu ya. Nah, di aplikasi yang lain ada Microsoft Cortana, ada Apple Siri, dan sebagainya. Masing-masing memiliki kesamaan, yaitu dioperasikan menggunakan voice user interface. Nah, kemudian jenis kedua dari user interface adalah yang berbasis hardware. Di sini semua perangkat lunak, semua perangkat keras yang bisa kita pakai untuk melakukan untuk melakukan interaksi dengan komputer itu masuk kategori user interface berbasis hardware, seperti keyboard, mouse, kemudian ada joystick, ada touchscreen, ada touchpad, kemudian ada stylus, dan sebagainya masuk kategori user interface berbasis hardware. Nah, demikian adalah pembahasan materi sistem komputer pada bab yang kedua. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar. Dari saya cukup, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.